Tuan Guru Faisal tahun 70-an ini mau dapat sumbangan dari pemerintah, Pak. Sudah dikasih berapa juta? 70 juta. 70 juta tahun 70 itu jadi 3 kelas atau 3 lokal. 3 lokal ya. Uang sekarangnya berapa kira-kira? 700 juta uang sekarang. Beliau dia menangis, jangan, kasih yang lain saja. Kasih yang lain. Beliau ngobrol dengan murid beliau ini, kesayangan Kiai Ma'arif ini, murid Tuan Guru Faisal, pakai bahasa Arab. Jangan, itu uang syubhat. Karena itu dari Kementerian Sosial atau kementerian apa pemerintah khawatir kecampur sama uang-uang yang syubhat. Tuan Guru Ma'arif lalu berkata pada Tuan Guru Faisal, Guru, bagaimana kalau sumbangan itu dihukumi seperti kulit bangkai yang sudah disamak? Kulit bangkai itu awalnya haram apa tidak? Kalau sudah disamak, dicuci, halal apa tidak? Halal. Ini muridnya pinter ini Tuan Guru Ma'arif ini. Beliau mengusulkan, bagaimana kalau uang sumbangan 70 juta itu dihukumi seperti apa tadi, kulit bangkai yang sudah disamak supaya boleh dipakai. Tuan Guru Faisal tetap tidak mau. Allahu Akbar. Kalau ada Rais Syuriah semacam ini, orang alim semacam ini, saya katakan, alummu bi Faisal nahdatikum. Ikuti beliau, ikuti guru seperti ini. Cirinya ulama dahulu, kalau haram itu haram. Saya nggak tahu kalau kiai zaman sekarang, Kiai Subeki, kalau yang minta fatwa gubernur apakah bisa goyang kira-kira? Jangan-jangan kiai zaman sekarang kalau ditanya ini hukumnya apa seperti ini kiai, lah pelungguh maunya yang mana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal islama bi'ulumil ulama wa a'azzal ummata binahdhatil ulama. Nahmaduhu an ja'ala nahdhatal ulama'i jam'iyatan tayyibatan mubarakah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya wa Imamil Atqiya wa Mir'atil Awliya wa Yambu'i Ulumil Ulama wa Mu'tamadi Futuhil Awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa-tharra, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh yang hadir, yang mulia-mulia di samping kanan, kiri dan di belakang saya, wabil khusus Fadilatul Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Asep Abdul Halim, Ketua Umum Pergunu, dan juga Asy-Syaikh Ahmad Muhammad Al-Masri dari Mesir. Tentunya para tuan guru yang hadir, pengurus NU wilayah, pengurus NU cabang, termasuk pengurus Nahdlatul Watan yang hadir, pejabat
yang hadir dari provinsi, dari Kabupaten Lombok Tengah, serta hadirin hadirat, wabil khususil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Lalu Daud, Sekretaris PWNU ini. Yang juga yang menghubungi saya Tuan Guru Ma'arif dan putra dari Tuan Guru Datuk Muhammad Faisal, Lalu Faisal, yakni Al-Mukarram Tuan Guru Lalu Habibur Rahman Faisal. Pada siang hari ini alhamdulillah saya dapat hadir pada acara haul Datuk Tuan Guru Muhammad Lalu Muhammad Faisal yang tadi sudah dijelaskan perjalanan hidupnya, manaqibnya oleh putra beliau Tuan Guru Habibur Rahman. Dan juga saya dijelaskan dalam perjalanan dari bandara ke tempat ini oleh Tuan Guru Ma'arif. Beliau adalah contoh bagi saya dan juga seluruh pengurus NU bagaimana berkhidmat, bagaimana menghidupkan Nahdlatul Ulama, insya Allah dikasih keberkahan Allah. Amin. 42 tahun. Ini bukan waktu yang sedikit. Jadi kalau dahulu saya pernah membuat syair buat Datuk Tuan Guru Soleh Hambali Bengkal, maka saya hari ini tidak berlebihan harus mengatakan kita harus mengikuti semua yang hadir akan perjuangan yang pernah dilakukan oleh Tuan Guru Muhammad Faisal. Setuju? Karena NU ini alhamdulillah bisa menyebar di Lombok khususnya dan NTB umumnya, ya karena perjuangan beliau-beliau para pendahulu kita, Tuan Guru Lalu Muhammad Faisal dan Tuan Guru Soleh Hambali. Halummu bi Faisal li nahdatikum fi NU بفيصالكم فإنوا بفيصالكم منتشر نموت ونحيا على حبها وبركاتها مطر منهمر فيا عجبا كيف ينسى البشر بأن محافظها قد قدر نفوز بها وبخدماتها فلنبق بإقبالنا مستمر halummu bifaisal linahdatikum. Halummu, marilah kita bifaisal, karena mengikuti Tuan Guru Faisal, linahdatikum, kita bangkit untuk menghidupkan Nahdlatul Ulama. Fa-NU, maka sesungguhnya Nahdlatul Ulama bifaisalikum muntashir, sebab Tuan Guru Faisal muntashir, NU menyebar di NTB ini. Namutu wa nahya ala hubbiha, kita akan hidup dan mati ala hubbiha, untuk mencintai NU, wa barakatuha, karena keberkahan Nahdlatul Ulama matarum munhamir, dia ibarat hujan yang deras, kita rasakan keberkahannya. Alhamdulillah. Nahdlatul Ulama, pusaka ele ulama, ndaku gama sengkerku matana Nahdlatul kealim endeku jeragama sengkerku tamatana sengkerku namutu wa nahya ala hubbiha.
Kita hidup dan mati sampai mati ikut Nahdlatul sangkarku tama. Nah itu maknanya. Faya ajaban kaifayan sal bashar. Ini baharnya mutaqarib. Anil mutaqaribi qalal khalilu fu'ulun 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 fu'ul. Faya ajaban kaifayan sal bashar bi anna muhafidhaha qad qudir. Apakah kita lupa sebagai manusia bahwa sesungguhnya orang yang akan aktif di NU itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang dan pelungguh sami. Betul itu? Tiang dan pelungguh sami. Kalau saya kemarin dari Kalimantan, ulun. Tiang itu kalau bahasa Kalimantan Banjar ulun. Pelungguh sami kalau bahasa Kalimantan ya bahasa Banjar itu artinya pian-pian seberantaan. Pian-pian seberantaan itu bahasa sininya pelungguh sami. Kita ini kalau dalam bahasa Indonesia alhamdulillah sudah ditakdirkan Allah menjadi anak-anak Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Ndekku jerak gama sangkarku tama tanah. Lah ini. Nafuzu biha wa bi khidmatiha falombok bi iqbalina mustamir. Nafuzu biha. Insyaallah kita akan bahagia. Biha sebab mengikuti Nahdlatul, wa bi khidmatiha dan sebab khidmah di Nahdlatul Ulama. Falombok, maka Lombok ini bi iqbalina sebab kita mau bangkit, mau datang menghidupkan Nahdlatul Ulama, maka insyaallah Nahdlatul Ulama mustamir itu akan terus besar dan abadi di tanah Lombok. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya ingin menyampaikan pastinya sebuah kebanggaan. Nahdlatul Ulama pernah memiliki kader terbaik di NTB ini, di Pulau Lombok ini, yang menghabiskan hidupnya 42 tahun sebagai pengurus NU dan menyebarkan apa-apa yang diajarkan ulama NU. Beliau ini memang adalah prototipe atau contoh di antara santri-santri NU sejak zaman dahulu, sejak zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ini adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, muridnya Syekh Mahfud At-Turmusi, muridnya Syekhona Khalil Al-Bangkalani, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Walaupun pada saat Syekh Nawawi ngaji, pada saat Kiai Hasyim Asy'ari ngaji pada Syekh Nawawi, Kiai Hasyim Asy'ari masih muda, umurnya 22 tahun. Syekh Nawawi usianya 82 tahun, sudah sangat sepuh. Tapi beliau melanjutkan apa yang dilakukan para gurunya. Pertama, fi nashri fahmi ahlus sunnah wal jamaah, dalam menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah. Semua tuan guru sejak dahulu, insya Allah sampai sekarang. Sejak dahulu insya Allah sampai sekarang, mereka punya konsen dan mereka punya cita-cita bagaimana faham aswaja ini menyebar di tanah Indonesia. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, walaupun NU sama Nahdlatul Wathon beda organisasi tuan guru ya, tapi kalau ahlus sunnah wal jamaahnya sama.
tauhidnya sama. Sifat 20 ya Bu. Allah wujud, lil hawa qiyamuhu wahdaniyah. Jangan dilanjutkan nanti sampai asar. Panjang. Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya? Satu, membangun madrasah, membangun pesantren. Kiai Soleh Hambali belajar dari Arab Saulatia. Tuan Guru Datuk Faisal juga dari Saulatia. Masya Allah, saya kalau ketemu alumni Saulatia itu seperti beliau, Tuan Guru Ma'arif dan beliau-beliau, Masya Allah, termasuk murid-muridnya, saya lihat bahasa Arabnya fasih-fasih. Sama seperti warga Lombok ini, kelihatan dari wajahnya Al-Quran di luar kepala semua. Betul ya Bu? Al-Quran di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana? Bahasa Arabnya fasih ya Bu ya? Orang Lombok itu canggih-canggih. Di Mekah itu sekarang yang menguasai mukimin itu, kalau tidak Lombok, Madura. Lombok, Madura, Banjar. Ada dari kemudian paling sebagian Jawa Barat itu Cianjur, Garut. Fasih-fasih. Apalagi pakai bahasa Amiyah. Canggih-canggih. Saya kalau mau pergi itu lebih baik ngajak orang Lombok. Saya kalau mau ke sana bagaimana cara nawarnya? Ya Muhammad. Tan'im yani kam ruh wajiyah. Masya Allah. Pulang pergi berapa? Itu kalau santri bingung itu, ruh wajiyah itu bingung itu. Karena kalau di pesantren belajarnya dhahaban wa iyaban. Ruh wajiyah mikirnya lama. Akhirnya banyak itu anak-anak madrasah itu yang hanya tamat sanawiyah, begitu keluar dari masjid ditawari kudungan, tawari sorban. Siti Rahmah 5 rial. Yang laki-laki haji 5 rial. Dia lihat 5. Mau tawar 2 rial dia bingung bahasa Arabnya. Takutnya nanti ketemu bahasa Amiyah. Dia ngarang bahasa Amiyah. Mau bilang riala ini nggak ngerti. Untung ingat sholat subuh. Dia bilang one rok'ataini. Yang dagang paham. Kata yang dagang la. Thalatha raka'at fardha lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah. Jadi tuan-tuan guru ini dulu, yang ini adalah contoh santri dan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, pasti ketika dia kembali belajar dari Mekah, dari Mesir, dari manapun, maka himmahnya adalah nasyru fahmi ahlus sunnah wal jamaah, menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah. Dengan apa? Membangun pesantren, membangun madrasah, membangun perguruan tinggi. Seperti guru kita Kiai Haji Profesor Asep ini, beliau punya madrasah dari TK ya Pak Kiai ya, sampai perguruan tinggi. Masya Allah, sampai perguruan tinggi. Itu cuma satu, bagaimana faham aswaja itu jangan sampai ditinggalkan oleh orang Indonesia. Karena asli paham yang tumbuh di Indonesia ini faham ahlus sunnah wal jamaah, bukan faham Syiah, bukan faham Salafi Wahabi. Paham apa tidak? Yang asli nih, pahamnya orang Indonesia ini yang asli pakai shot. Asli pakai apa namanya? Pakai shot, asli. Sama Tuan Guru Faisal itu pakai shot, jangan pakai sa. Faisal itu sin itu. Tuan Guru apa namanya? Faisal, makanya halummu bi faisalikum, kan begitu ya? Halummu bi faisalinahdatikum, kan saya bilang begitu tadi, pakai shot. Faham asli yang tumbuh di sini adalah faham ahlus sunnah wal jamaah, bukan Syiah, bukan Wahabi, bukan Salafi. Yang tradisinya kita sudah tahu diajarkan Bapak Ibu, tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi, fikihnya mengikuti salah satu madhab 4, khususnya Imam
Syafi'i. Tasawufnya mengikuti siapa? Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Maka mereka mendirikan madrasah. Dua, para ulama dulu selain menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu menanamkan nasionalisme, al-wataniyah, cinta pada tanah air. Itu tadi maka kita orang NU setiap acara resmi pasti ada lagu Indonesia Raya. Kedua ada lagu Ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan, wala takun inhadu. Lah itulah nasionalisme. Maka dalam satu bait di kitab saya menulis kitab judulnya Tuhfatul Qasi Waddani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam satu syair saya katakan ulama-ulama dulu mereka selalu melakukan dua hal, yakni menyebarkan faham Ahlus Sunnah dengan apa? Minhum man assasal madrasata wa harrakal kifaha wal hurriyata Muhammadiyah qul bidah la nantashar wa nahdatun bihashimin qad ishtahar. Wa minhum, di antara para ulama yang mereka lakukan man assasal madrasata, mereka mendirikan pesantren atau madrasah. Tuan Guru Faisal nama madrasahnya apa Bapak Ibu? Manhalul. Tahun 70-80 Manhalul Ulum besar. Tolong yang dulu jadi alumni Manhalul Ulum, pernah belajar di sini, supaya Manhalul Ulum yang ditinggalkan oleh Tuan Guru kita Datuk Tuan Guru Faisal ini tetap besar. Anak cucu Bapak Ibu tetap sekolahkan, taruh pesantrenkan di pesantren Manhalul Ulum. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Insya Allah putra-putra beliau akan terus melanjutkan perjuangan Tuan Guru Faisal. Ini penting. Itu kenapa pesantren-pesantren di Jawa semakin besar, semakin besar, semakin besar. Pesantren tempat Kiai Asep ini, Masya Allah, putri saya mondok di tempat beliau. Saya tidak hafal santri Kiai Asep jumlahnya berapa sekarang Kiai? 24.000, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari bapaknya mondok di tempat beliau, anaknya sekarang mondok di tempat beliau. Itu cara hubungannya begitu, supaya alaqah batiniyah, hubungan batin guru murid nyambung. Bapak Ibu pelungguh sami kalau ditanya, ditaruh di mana nanja pesantren nanti? Ah, saya taruh Manhalul Ulum. Kenapa? Karena saya dulu alumni murid dari Tuan Guru Datuk Fae. Begitu, sama di tempat beliau. Lirboyo di Kediri. Begitu juga Tebuireng di Jombang. Begitu juga Situbondo, Sukorejo, Kiai As'ad, Syamsul Arifin. Dan pondok-pondok yang lain itu tradisinya begitu. Bapaknya dulu menitip, bapaknya dulu, kakeknya dulu mesantren di sana, anaknya di sana, cucunya di sana. Agar apa? Agar sibghah diniyahnya, celupan agamanya sama. Paham? Celupan agamanya sama-sama paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut Nahdlatul Ulama. Dua hal ini tantangan terbesar bangsa ini, dua hal. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Asep, Kiai Asep. Sekarang Bapak Ibu ada judi online, ada game online, ada yang namanya HP ini. Anak-anak sekarang ini sibuk main HP loh Bu. Betul?
Zaman saya kecil itu anak-anak yang dihafalkan itu ya nahwu, sorof. Suruh menasrif pintar dulu. Nasoroyan suruh nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun. Anak sekarang disuruh menasrif doroba salah semua. Doroba yadribu drum band. Doroba yadribu kok drum band itu? Mestinya doroba yadribu dorban. Kan begitu? Betul apa tidak? Kenapa demikian? Karena banyak madrasah yang sepi. Pesantren yang nyaris tutup. Kenapa demikian? Bapak ibunya tidak mau menitipkan anaknya di madrasah, bapak ibunya tidak mau menitipkan anaknya di pesantren. Satu. Atau bapak ibunya mau menitipkan anaknya di pesantren, mau menitipkan anaknya di madrasah. Saya mau Pak anak saya ke madrasah, gurunya yang tidak ada, kiainya yang tidak ada. Lah kalau ini mungkin perlu ditanyakan, kenapa kiainya kok jadi tidak ada di pesantren? Rupanya kiainya sibuk jadi tim sukses. Ada yang begitu. Gurunya, ustadznya itu sibuk jadi tim sukses. Nah kalau ini yang harus diingatkan kiainya. Betul apa tidak? Tolong kiai kembali ke khitoh. Khitohnya ulama itu seperti Datuk Tuan Guru Faisal ini. Saya tadi dengar Tuan Guru Ma'rif cerita, tidak ada. Mungkin sekarang cari seperti Datuk Guru saya ini Tuan Guru Faisal. Beliau itu alim faqih, ahli fikih Pak. Kalau setiap hukum agama, hukum fikih dibahas, maka mereka semua menunggu fatwa dari Tuan Guru Faisal di sini. Betul apa tidak? Kalau Tuan Guru Faisal bilang hukumnya A, misalnya haram, haram semua. Baru mengikut di sini. Orang jadi fakih, ahli fikih itu ngajinya harus lama. Beliau ngajinya lama di Saulatiyah. Saya tadi dikasih lihat buku nilai Tuan Guru Faisal di Saulatiyah. Masya Allah, luar biasa alim, alim sekali, allamah. Organisasinya hanya satu di NU. Ya bolehlah Tuan Guru Subki boleh jadi ketua FKUB, bolehlah, boleh, masih boleh. Masih ketua FKUB masih? Mas, boleh lah, tapi NU nggak boleh ditinggal. Ya, pelunggu nggak boleh meninggalkan NU. Ya, saudara-saudara, itu orang menjadi ahli fikih yang faqih ngajinya harus lama. Dari paling kecil tuh ngaji kitabnya, kalau di Indonesia dulu Ats-Thimarul Riyadiyah ala Riyadil Badi'ah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, syarah Safinah namanya Kasyifatus Saja, itu kitabnya Syekh Nawawi juga. Naik nanti Fathul Qorib, naik nanti Tahrir Hasyatut Syarqawi ala Tahrir, naik lagi Fathul Mu'in, naik lagi nanti kitabnya Imam Nawawi Minhajut Talibin yang kemudian disyarahi oleh para ulama-ulama. Imam Mahalli jadikan Zurraghibin, disyarahi nanti oleh Imam Ibnu Hajar jadi kitab Tuhfatul Muhtaj, disyarahi oleh Imam Ramli jadi kitab Nihayatul Muhtaj. Nanti ngaji lagi kitab mazahib yang lebih luas, Majmu' Syarah Muhadzab, baru jadi ahli fikih faqih seperti Tuan Guru Faisal. Dan beliau kalau sudah bicara hukum Pak, tidak bisa digoyang. Cirinya ulama dahulu, kalau haram itu haram. Saya nggak tahu kalau kiai zaman sekarang, Kiai Subeki, kalau yang minta fatwa gubernur apakah bisa goyang kira-kira? Jangan-jangan kiai zaman sekarang kalau ditanya ini hukumnya apa seperti ini kiai, lah pelungguh maunya yang mana hukumnya? Lah kalau Tuan Guru zaman dulu tidak Pak, kalau sudah gitu. Lah santri sekarang ini jarang yang sabar belajar panjang seperti tadi, belajar dari kitab Safinah, naik nanti ya kitab-kitab berikutnya sampai tadi Majmu' Syarah Muhadzab.
Sekarang anak-anak gara-gara HP yang dibuka bukan kitab Kasyifatus Sajak, Fathul Qorib, Nihayatul Muhtaj. Yang dibuka ini Fathul Facebooki wa Nihayatut TikToki. Yang dibuka TikTok, Facebook. Betul apa tidak? Pengen cepet populer, ada ustadz muda dikit-dikit main TikTok, dikit-dikit main Facebook. Orang kalau alim dicari dia ilmunya, betul apa tidak? Orang kalau berilmu dicari dia ilmunya. Apalagi beliau selain alim, Tuan Guru Faisal itu kata Tuan Guru Ma'arif orang yang wara. Syuriah NU. Dulu saya pernah dengar dari Kiai Ma'ruf Amin, memang Rais Syuriah NU apalagi Rais Am PBNU la budda ayyakuna faqihan wa la budda ayyakuna mutawarri'an. Syuriah NU itu harus ahli fikih. Bagaimana dia mau memimpin NU sebagai organisasi yang diisi oleh para ulama kalau beliau bukan orang yang ahli fikih? Betul apa tidak? Maka pilihlah ahli fikih jadi Rais Syuriah NU. Wa ayyakuna mutawarri'an, beliau itu harus orang yang wara. Wara itu hati-hati sama yang syubhat, apalagi sama yang haram. Tuan Guru Ma'arif cerita ini diceritakan pada saya. Ini boleh diceritakan? Boleh. Atau rahasia ya, saya ceritakan tapi jangan ngomong-ngomong. Tuan Guru Faisal tahun 70-an ini mau dapat sumbangan dari pemerintah, Pak. Sudah dikasih berapa juta? 70 juta. 70 juta tahun 70 itu jadi 3 kelas atau 3 lokal. 3 lokal ya. Uang sekarangnya berapa kira-kira? 700 juta uang sekarang. Beliau dia menangis. Jangan, kasih yang lain saja. Kasih yang lain. Beliau ngobrol dengan murid beliau ini, kesayangan Kiai Ma'arif ini, murid Tuan Guru Faisal, pakai bahasa Arab. Jangan, itu uang syubhat. Karena itu dari Kementerian Sosial atau kementerian apa pemerintah khawatir kecampur sama uang-uang yang syubhat. Tuan Guru Ma'arif lalu berkata pada Tuan Guru Faisal, Guru, bagaimana kalau sumbangan itu dihukumi seperti kulit bangkai yang sudah disamak? Kulit bangkai itu awalnya haram apa tidak? Kalau sudah disamak, dicuci, halal apa tidak? Halal. Ini muridnya pinter ini Tuan Guru Ma'arif ini. Beliau mengusulkan, bagaimana kalau uang sumbangan 70 juta itu dihukumi seperti apa tadi, kulit bangkai yang sudah disamak supaya boleh dipakai. Tuan Guru Faisal tetap tidak mau. Allahu Akbar. Kalau ada Rais Syuriah semacam ini, orang alim semacam ini, saya katakan halummu bi Faisalina batikum. Ikuti beliau, ikuti guru seperti ini. Sulit, Pak. Saya menemui ini ya dulu guru saya saat saya di Pati, persis seperti guru saya, Guru Faisal, namanya Kiai Haji Abdullah Salam. Tahun 60-an beliau mau mendapatkan sumbangan dari pemerintah. Berapa? 60 juta. Sama, ditolak. Biarlah madrasah saya biasa bentuknya, tidak harus mewah, tapi yang penting murid-murid saya insya Allah dari madrasah yang sederhana itu dapat ilmu yang manfaat dan cerdas-cerdas. Allahumma amin. Cerita semacam ini harus diceritakan pada kiai-kiai muda, pada tuan-tuan guru muda, agar beliau itu jadi orang yang wara, supaya wibawa, Pak. Supaya wibawa. Imam Malik wibawa, Imam Syafi'i wibawa, Imam Ahmad bin Hanbal wibawa, Imam Abu Hanifah wibawa. Kenapa beliau-beliau wibawa? Karena wara, bisa menjaga jarak yang baik dengan pemerintah. Kumpul dengan pemerintah, kumpul seperti yang dikatakan oleh Kiai Asep, umirtu bimudaratin nas.
itu mudarahnya tetap kumpul, akrab. Tapi tidak harus kemudian dengan pemerintah, dengan orang yang punya uang merendah. Kalau ketemu orang kaya, pejabat, kiai kok kemudian merendah, bawa proposal ke sana kemari, ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna. Tidak. Insya Allah kalau di bawah Bapak Ibu, siapapun yang jadi ulama, siapapun yang jadi kiai, mutawarri, itulah ulama yang kita ikuti. Itu Tuan Guru Faisal. Moga-moga kita bisa mengikutinya. Allahumma amin. Sekarang ini yang mahal. Kita masih punya jimatnya NU di Lombok, nih masih hidup. Tuan Guru Tur Mudi. Moga-moga beliau dipanjangkan umur, ya. Moga-moga yang muda-muda ini juga bisa seperti beliau. Berat Bapak Ibu sekarang ini berjuang, ya, seperti zaman dahulu. Kalau zaman sekarang perjuangan itu yang berat bukan dana, bukan uang. Tapi yang berat itu memegang prinsip. Yang sabar seperti tadi, yang faqih, yang wara, yang hati-hati sama yang syubhat, itu yang mahal. Ya. Kalau zaman sekarang alhamdulillah warga NU sudah banyak. Alhamdulillah sudah banyak. Saya baru 10 hari ini sudah mutar 5-6 provinsi saya. Dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, lalu kemarin dari Lampung, lalu kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian mutar sekarang di NTB. Masya Allah, saya melihat NU ini tambah besar, tambah besar. Tapi saya ingin katakan, jika dahulu perjuangan para pendiri NU berat itu berkeliling karena memang fasilitasnya yang belum ada. Kiai Wahab Hasbullah 1 bulan ke sini berkumpul dengan Kiai Soleh Hambali Bengkel, bagaimana mendirikan NU di sini 1 bulan. Kadang-kadang beliau sampai Kalimantan 2 bulan mendirikan NU. Kadang-kadang sampai Sumatera 2-3 bulan. Di sini 1-2 bulan. Saking lamanya pergi, itu Kiai dulu, Kiai Wahab Hasbullah, dapat istri di provinsi yang beliau datangi. Ini serius. Saking lamanya itu berjuang. Untung saya tidak perlu 3 bulan, hanya 3 hari. Jadi saya tak perlu dapat istri di Lombok. Apalagi hari ini istri saya menyertai saya. Alhamdulillah. Tapi perjuangan menyebarkan NU, menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini, menyebarkan nasionalisme hari ini adalah bagaimana kita tetap memegang prinsip yang dipegang oleh para pendahulu-pendahulu kita. NU keramat karena ulamanya, ulama NU adalah faqih-faqih, orang alim-alim. Tahun 35 ada seorang penulis Yaman namanya Syekh Soleh menulis 1 buku judulnya Rihlatu Jawa Al-Jamilah. Beliau keliling dari Jawa sampai Bali. Seingat saya sampai Lombok. Tapi karena mayoritas ini di Jawa, judul bukunya Rihlatu Jawa Al-Jamilah. Di Lombok dulu disebutnya Ampenan karena masih pakai laut, betul ya? Bertemu ulama-ulama dari Ampenan, Al-Ampenani. Beliau bercerita NU tahun 35. Saya tidak tahu Nahdlatul Watan berdiri tahun berapa Tuan Guru? 53. Berarti belum ada Nahdlatul Watan. Tapi tahun 35 itu beliau sudah menceritakan Nahdlatul Ulama itu organisasi yang ulama dan fuqahanya banyak, orang-orang alim. Seperti Syekh Soleh Hambali Bengkelin, seperti Tuan Guru Faisalin. Kalau Muhammadiyah waktu itu digambarkan oleh penulis ini namanya Syekh Soleh dari Yaman, organisasi yang rumah sakitnya banyak. Kalau NU pesantrennya banyak, kalau Muhammadiyah rumah sakitnya banyak. Masing-masing Allah kasih kelebihan. Betul apa tidak?
Kalau mau cari ulama, pergilah ke NU. Karena NU pesantrennya banyak. Kalau mau cari dokter, pergilah ke rumah sakit Muhammadiyah. Kadang-kadang NU Muhammadiyah ini kan macam adik kakak yang rukun. Saya sering katakan Muhammadiyah saudara tua, NU adik bongsor. Berdiri lebih belakangan dari Muhammadiyah sekitar 14 tahun, tapi NU sekarang warganya, anggotanya jauh lebih banyak dari Muhammadiyah. Itu NU. Maka NU dan Muhammadiyah harus rukun, Pak, sebagai sesama organisasi Islam. Apakah NU dan Nahdlatul Wathon harus bertengkar? Rukun apa bertengkar? Rukun. Walaupun 5 tahun sekali, kadang-kadang pilkada masing-masing punya calon, tetap kalau selesai harus rukun. Betul apa tidak? Tidak perlu ribut karena sama-sama organisasi Islam. Ada di satu daerah, pengurus NU dengan bangga bilang begini, Pak Kiai, alhamdulillah NU di sini kerjasamanya baik dengan Muhammadiyah. Loh, bagaimana itu? Muhammadiyah membangun rumah sakit, Muhammadiyah membangun kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Waduh, ngenes ini, Pak. Kok keplok tangan? Di NTB NU sudah punya universitas. Apa namanya? Apa namanya? UNU. Rektornya siapa? Siapa? Ibu Baik. Bu Baik kan? Hadirin Ibu Baik, Dr. Baikin, istri Tuan Guru Taqiyuddin. Bapak Ibu yang punya anak, selain ke UIN, masukkanlah, titipkanlah anaknya belajar di UNU Nusa Tenggara Barat yang ada kampusnya berdekatan bersebelahan dengan kantor PWNU. Titipkan anaknya di UNU ini, insya Allah. Lah itulah, kita harus rukun. Perjuangan kita sekarang sekali lagi bukan pada fasilitas, tapi bagaimana kita harus kompak, warga NU, dan juga kita terus harus istiqamah meneladani sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh para tuan guru pendahulu-pendahulu kita. Tuan Guru Faisal, Tuan Guru Khairi, Tuan Guru Taqiyuddin, terutama juga Tuan Guru ya Datuk Soleh Hambali Bengkal. Atas nama pengurus Nahdlatul Ulama, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Moga-moga insya Allah Pondok Manhalul Ulum ke depan bisa menjadi salah satu pondok pesantren yang membanggakan di Lombok Tengah dan di Nusa Tenggara Barat umumnya. Allahumma amin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.